Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fikri Adam dengan NIM belakang 72. Di sini saya akan mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen saya yaitu Ibu Umi untuk merecord materi tentang pembelajaran ADS yaitu Project Management. Nah, di sini di chapter 4 Project Management. Di sini kita menjelaskan mendefinisikan istilah proyek dan manajemen proyek dan membedakan antara manajemen proyek dan proses. Kedua, jelaskan penyebab kegagalan sistem information dan proyek teknologi. Yang ketiga, menjelaskan kompetensi dasar yang dibutuhkan manajer proyek. Keempat, menjelaskan fungsi dasar manajemen proyek. Kelima, membedakan antara PERT and Gantt chart sebagai alat manajemen proyek. Keenam, jelaskan 8 kegiatan dalam manajemen proyek. Ketujuh, mendefinisikan perencanaan proyek bersama dan perannya dalam manajemen proyek. Kedelapan, tentukan ruang lingkup dan tulis pernyataan kerja untuk mendokumentasikan ruang lingkup. Kesembilan, gunakan struktur rinci kerja untuk mengurangi proyek menjadi tugas. Dan terakhir, gunakan jalur kritis sedikit. Nah, kita lanjut di Project and Project Management. Di Project, serangkaian aktivitas atau sementara yang unik, kompleks, dan terhubung yang memiliki suatu tujuan atau target dan yang harus diselesaikan pada waktu tertentu, sesuai anggaran dan sesuai spesifikasi. Project Management atau proses pelingkupan, perencanaan, penempatan staf, pengorganisasian, dan pengarahan dan pengendalian pengembangan sistem yang dapat diterima dengan biaya minimum dalam kerangka waktu tertentu. Project and Project Management atau PM. Semua project IT itu unik, sehingga project management itu sangat menantang. Organisasi sangat mementingkan keterampilan PM karena dampak teknologi information terhadap bisnis. Ketiga, organisasi tidak mampu menanggung kegagalan proyek. Yang keempat, manajemen proyek adalah aktivitas cross life cycle. Yang terakhir adalah dapat menganggap PM sebagai penyedia template atau tempat seperti pengolah kata untuk manajemen proyek. Sebagai template pengolah kata ini harus dikelola dan ditingkatkan dari waktu ke waktu. Proses manajemen. Proses manajemen, proses pelingkupan, perencanaan, penempatan staf, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian pengembangan sistem yang dapat diterima dengan biaya minimum dalam kerangka waktu tertentu. Aktivitas berkelanjutan yang mendokumentasikan pengelola, penggunaan, dan meningkatkan metodologi yang dipilih organisasi, yaitu proses. Untuk pengembangan sistem, manajemen proses berkaitan dengan aktivitas, hasil, dan standar kualitas yang akan diterapkan pada semua proyek. Nah, proses manajemen. Sebagai besar organisasi yang mengejar CMM menargetkan level 3, yaitu secara konsisten menggunakan proses atau metodologi standar untuk mengembangkan semua sistem. CMM level 2 berhubungan dengan manajemen proyek, sedangkan CMM level 3 berkaitan dengan apa yang kemudian dikenal sebagai manajemen proses. Measure of project success. Di tahap pertama, sistem informasi yang dihasilkan dapat diterima oleh pelanggan yang memenuhi persyaratan mereka. Di tahap kedua, disampaikan pada tenggat waktu yang ditentukan. Yang ketiga, disampaikan sesuai anggaran agar tidak melebihi budget pengeluaran dari sang pembuat. Tahap terakhir itu proses pengembangan memiliki dampak minimal pada operasi bisnis yang sedang berlangsung. Kegagalan dan keberhasilan terbatas jauh melebihi jumlah sistem informasi yang berhasil. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa 60-70% dari semua proyek TI dapat dianggap gagal. Cause of project failure. Mengapa proyek selalu gagal? Kegagalan untuk membangun komitmen manajemen untuk proyek, kurangnya komitmen organisasi terhadap metodologi pengembangan sistem, mengambil jalan pintas melalui atau di sekitar metodologi pengembangan sistem diskusi. Keempat, manajemen harapan yang buruk. Kelima, komitmen prematur untuk anggaran dan jadwal tetap. Keenam, teknik memperkirakan yang buruk. Ketujuh, optimisme berlebihan. Kedelapan, the mythical man mode. Kesembilan, keterampilan manajemen orang yang tidak memadai.
10 kegagalan untuk beradaptasi dengan perubahan bisnis, ke-11 sumber daya tidak mencukupi, dan yang terakhir kegagalan untuk mengolah bencana. Biggest single cost. Kebanyakan manajer proyek tidak dididik atau dilatih untuk menjadi manajer proyek. Sama seperti programmer yang baik tidak selalu menjadi analisis sistem yang baik. Analisis sistem yang baik tidak secara otomatis berkinerja baik sebagai manajer proyek. Untuk menjadi manajer proyek yang baik, Anda harus terdidik dan terampil dalam seni manajemen proyek. Ya, project manager kompetitif. Di sini ada berbagai macam project manajemen kompetitif, dari business awareness, business partner automation, community of the quality, dan banyak lainnya. Nah, untuk project manager kompetensi, yaitu kompetensi ini yang harus dimiliki. Beberapa dapat diajarkan baik dalam kursus, buku, dan lokarya profesional. Beberapa kompetensi ini hanya datang dengan pengalaman profesional di lapangan. Yang pertama, Anda biasanya tidak dapat mengelola proses yang belum pernah Anda gunakan. Kedua, Anda tidak dapat mengelola proyek tanpa memahami bisnis dan budaya yang menyediakan konteks untuk proyek tersebut. Project Management Function. Dari klasik manajemen function atau scoping, yaitu ada scoping, planning, estimating, scheduling, organizing, direction, controlling, dan closing. Tergantung pada komunikasi interpersonal antara project, tim, dan manajer lainnya. Project Management Tools and Technique. Per chart, model jaringan garis yang menggambarkan tugas proyek dan hubungan antara tugas-tugas tersebut. Gantt chart, batang horizontal sederhana yang menggambarkan tugas proyek berdasarkan kalender setiap bulan. Mewakili tugas proyek bernama tugas terdaftar secara vertikal di kolom sebelah kiri, sumbu horizontal adalah garis waktu kalender. Gantt and Peart. Gantt chart pertama kali disusun pada tahun 1970, adalah penjadwalan proyek dan alat yang paling umum digunakan. Peart bersingkatan dari Project Evaluation and Review Technique, dikembangkan pada akhir 1950-an untuk merencanakan dan mengendalikan proyek pengembangan senjata besar untuk Angkatan Laut AS. Untuk alat tidak eksklusif satu sama lain, terutama ketika Peart didasarkan pada konvensi aktivitas disimpul. Sebagai besar, perangkat lunak manajemen proyek mempertahankan kedua tampilan secara bersamaan. Ini adalah contoh dari Peart chart. Di sini Peart chart terbuat dari susunan dari kotak-kotak di bagian di legend tersebut. Nah, dari task yang pertama ini, yaitu schedule start, actual start. Nah, itu saling berhubungan dengan intertask dependency, yaitu dengan task lainnya. Jadi, project initiation itu berhubungan dengan primary investigation, problem analysis, requirement analysis, dan seterusnya. Pertimbangan untuk memperjelas saling ketergantungan antara tugas-tugas proyek sebelum tugas-tugas tersebut dijadwalkan. Jadi, percat ini itu saling berhubungan satu dengan lainnya. Nah, data yang direkam dalam node Peart dapat bervariasi dengan alamat manajemen proyek yang digunakan. Nah, ini adalah contoh yang kedua, yaitu adalah Gantt chart built with Visio. Nah, di sini ada task name, yaitu primary. Nah, task name itu terdiri dari preliminary investigation, problem analysis, requirement analysis, decision analysis, design, construction, dan implementasi. Nah, dari isi task name tersebut, di dalamnya ada berbagai macam isinya lagi untuk menjelaskan dari kesalahan atau proses pengerjaan tersebut. Nah, di sini dijelaskan adalah warna yang berwarna biru ini dinyatakan task sudah selesai dibuat. Kalau berwarna biru muda, task berarti belum
sepenuhnya diselesaikan. Nah, untuk problem analisis di sini ada tabel Mei, Jun, Jul, Agustus. Nah, di situ adalah tenggat waktu atau proses pengerjaan. Nah, jadi di problem analisis itu dia membutuhkan waktu dari Mei sampai pertengahan Juni, sedangkan rekrutmen analisis dari akhir Mei sampai akhir Juli. Jadi setiap proses itu memiliki perbedaan sendiri dari jangka waktu. Jadi tidak semua proses itu memiliki jangka waktu yang sama, memiliki beberapa kesulitan sendiri. Nah, bagian Gantt chart ini dapat dengan jelas menunjukkan tugas dan tumpang tindih. Tugas yang dapat dilakukan pada waktu yang sama. Dapat melihat presentase penyelesaian. Gambar menunjukkan fase di mana yang lebih cepat dan lebih lambat dari jadwal secara sekilas. Sangat populer karena kesederhanaan, mudah dipelajari, dibaca, disiapkan, dan digunakan. Ini Gantt chart built with Microsoft Project. Seperti Gantt chart yang sebelumnya, ini sama. Jadi dari primary investigation-nya itu ada isinya lagi, yaitu list problem, negotiation scope, dan semacamnya. Dan warna merah ini adalah jangka waktu pengerjaan. Misalkan Januari ini di 1.1 itu ada dari hari Minggu sampai misalkan Senin dan seterusnya. Jadi di sini di Gantt chart itu menjelaskan tahapan pengerjaan, proses lamanya pengerjaan. Nah, ini hampir sama tapi dalam bentuk per chart-nya. Dari per chart ini hanya di sini menjelaskan lebih rinci lagi. Jadi kalau Gantt chart itu pakai garis berwarna, lalu ini dia langsung dijelaskan this problem opportunity itu dijalankan adalah setengah hari atau 12 jam. Negosiasi scope itu dilakukan selama 1 hari dan seterusnya. Nah, di sini ada project management life cycle. Nah, di tahapan pertama yaitu ada negosiasi scope, tahapan kedua identify tasks, yang ketiga estimate tasks duration, yang keempat specific interest task dependency, yang kelima ada seek resource, yang keenam direct the team effort, yang ketujuh monitor and control progress, dan tahapan terakhirnya assess project result and references. Jadi di tahapan terakhir ini kita akan mengolah atau menganalisis hal yang mungkin metode yang kurang dalam proyek tersebut. Joint Project Planning Strategi. Perencanaan proyek bersama JPP adalah strategi di mana semua pemangku kepentingan dalam suatu proyek, artinya pemilik sistem, pengguna, analisis, perancang, dan pembangun, berpartisipasi dalam workshop manajemen proyek selama 1 hingga 3 hari ke depan, yang hasilnya adalah kesepakatan konsensus tentang lingkup proyek, jadwal, sumber daya, dan anggaran. Tentu saja, workshop atau pertemuan berikutnya mungkin diperlukan untuk menyesuaikan ruang lingkup, anggaran, dan jadwalnya. Nah, ada juga nih perencanaan kesehatan bersama JRP and sesi desain aplikasi bersama GID. Untuk aktivitas 1 yaitu negosiasi scope. Lingkup scope mendefinisikan batas-batas proyek, bagian mana dari bisnis yang akan dipelajari, dianalisis, dirancang, dibangun, dan diimplementasikan, dan pada akhirnya ditingkatkan. Yang pertama itu ada produk, kualitas, waktu, biaya, dan sumber daya. Yang kedua, a statement of work, pernyataan kerja, adalah deskripsi naratif dari pekerjaan yang akan dilakukan sebagai bagian dari proyek sinonim umum, termasuk pernyataan ruang lingkup, definisi proyek, tinjauan proyek, dan lain-lain. Dalam konsultasi, pernyataan kerja atau statement of work telah menjadi kontrak yang umum digunakan antara konsultan dan klien. Pendekatan bekerja sama baiknya untuk proyek pengembangan sistem internal, untuk membuat kontrak antara manajemen bisnis dan manajer proyek serta tim. Ini adalah statement of work-nya, yaitu yang pertama di bagian pertama ada purpose, tujuannya, yang kedua background, yang ketiga scope, yaitu
keempat ada project approach, yang kelima managerial approach, yang keenam ada constraints, yang ketujuh ada ballpark estimates, yang kedelapan ada condition of satisfaction, yang kesembilan ada appendices. Aktiviti kedua yaitu identifikasi task atau jawaban. Work Breakdown Structure atau WBS adalah dekomposisi hierarki proyek menjadi fase, activities, dan tugas. Biasanya dipecahkan menjadi tingkat di mana mereka dapat dikelola. Sebuah tugas misalnya, contoh ada sebuah tugas adalah sesuatu yang menurut para ahli harus diselesaikan dalam waktu 40 jam atau dibagi lagi menjadi tugas-tugas sampai mereka dapat selesai. Milestone adalah peristiwa yang menandakan pencapaian atau penyelesaian kiriman utama selama proyek. Work Breakdown Structure. Di sini adalah tahapan-tahapan atau hubungan antara fase 1 dengan fase lainnya. Misalkan dari project work, harus melalui dari task, terus ke activity dan fase. Jadi ada berbagai banyak tahapan dari work breakdown strukturnya itu. Dari WBS ini mewakili bentuk garis besar dan dekomposisi aturan praktis. Tugas dipecah menjadi 2 atau lebih subtugas, tetapi tidak ada tugas yang harus memiliki lebih dari 6 subtugas. Aktiviti ketiga yaitu ada estimate task duration, perkiraan jumlah waktu minimum yang diperlukan untuk melakukan tugas tersebut. Disebut sebagai durasi optimis, OD atau optimization duration. Perkiraan jumlah waktu maksimum yang diperlukan untuk melakukan tugas tersebut disebut sebagai durasi pesimistis. Yang ketiga, perkiraan durasi yang diharapkan itu XD atau expected duration yang akan dibutuhkan untuk melakukan tugas. Yang terakhir ada hitung durasi yang paling mungkin atau D atau duration sebagai berikut. D sama dengan dalam kurung 1 kali OD atau optimization duration kurung ditambah dalam kurung 4 dikali XD atau expand duration ditambah 1 kali PD atau pessimistic duration dibagi 6. Activity spesifikasi intertask dependency. Di tahapan pertama adalah finish to start, selesainya atau satu tugas memicu dimulainya tugas lain. Start to start, awal dari satu tugas memicu dimulai tugasnya lain. Finish to finish, dua tugas harus diselesaikan pada waktu yang bersamaan. Start to finish, awal dari satu tugas menandakan selesai tugas lainnya. Pada setiap manajemen proyek, desain defaultnya adalah finish to start. Scheduling strategis. Forward scheduling menetapkan tanggal mulai proyek dan kemudian menjadwalkan maju dari tanggal tersebut berdasarkan durasi yang direncanakan dari tugas-tugas yang diperlukan, saling ketergantungan mereka, dan alokasi sumber daya untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Tanggal penyelesaian proyek yang diproyeksikan dihitung. Reverse scheduling menetapkan tenggat waktu proyek dan kemudian menjadwalkan mundur dari tanggal tersebut. Pada dasarnya tugas, durasi, saling ketergantungan, dan sumber daya harus dipertimbangkan untuk memastikan bahwa proyek dapat diselesaikan dengan tepat waktu sesingkat mungkin. Kita sering diberi tenggat waktu dan bekerja mundur. We will skip, yaitu yang berisi exceeding resource, directing the team effort, monitoring and controlling progress. Ngapain gue tuh lagi record ya? Bang Imam ngajakin lari. Yuk, lo habis maghrib. Yaudah tutup lah, orang lagi record juga. Tungguan. Critical path analysis and select time. Menggunakan ketergantungan antar tugas, tentukan setiap jalur yang mungkin melalui proyek. Untuk setiap jalur, jumlah durasi semua tugas di jalur. Jalur dengan total durasi terpanjang adalah jalur kritis atau critical path. Jalur kritis untuk sebuah proyek adalah urutan tugas dependen yang memiliki jumlah terbesar dari durasi yang paling mungkin. Jalur kritis menentukan tanggal penyelesaian paling awal dari sebuah proyek. Waktu slack atau waktu luang
yang tersedia untuk setiap tugas non-kritis adalah jumlah penundaan yang dapat ditoleransi antara waktu mulai dan waktu penyelesaian tugas tanpa menyebabkan penundaan tanggal penyelesaian seluruh objek. Penjelasan tentang mengidentifikasi jalur kritis adalah deskripsi yang disederhanakan. Yang kedua, mengidentifikasi jalur kritis untuk proyek kompleks besar dengan banyak jalur bisa sangat menantang. Ada pendekatan lainnya ini yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi jalur kritis. Critical path ini adalah contoh bagan atau hubungan dari critical path yang warnanya merah. Untuk yang warna merah adalah critical path. Dan untuk task 1 itu adalah untuk ini durasi itu 5 hari dan slack time-nya 0. Jadi ya tidak ada waktu luang waktu kosong bagi sang pembuat untuk berleha-leha. Jadi ya semua ini memakan waktu yang sangat berat untuk critical path yang dilakukan. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Bila kurangnya dimohon dimaafkan. Nah, mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan bila ada salah kata. Mohon dimaafkan juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.